Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diusir dari Mekah ya. Diusir dari Mekah. Lalu dari asbab nuzulnya itu waktu diusir itu Abu Bakar berkata gini. Mereka telah mengusir nabinya Allah, sungguhnya kami kepunyaan Allah dan sungguhnya kepada Allah lah mereka akan kembali. Niscaya mereka akan dibinasakan. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Kemudian Abu Bakar berkata, maka sadarlah aku bahwa sesungguhnya akan terjadi perang. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini merupakan ayat yang pertama tentang diturunkan mengenai perang. Jadi ayat ini adalah ayat pertama tentang izin berperang. Ada satu riwayat selama di Madinah itu ya, Hamzah yang juga sudah ikut hijrah. Hamzah itu pamannya Nabi SAW ya, pamannya Nabi yang memang keras sekali. Nah, melihat umat Islam yang selalu dibully, diusir, bahkan disiksa, gitu ya. Selalu berkata, kenapa kok belum ada perintah untuk perang? Kenapa belum ada? Memang pada saat itu Rasulullah sangat menahan diri ya. Jadi karena memang belum ada perintah gitu. Betapa kalau kita pelajari itu luar biasa ya kesabaran Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat beliau sudah punya pengikut, punya pendukung di Madinah pun tidak serta-merta kemudian berangkat ke Mekah lalu membalas dendam, enggak ya, tetap tunggu perintah Allah. Di satu sisi itu sangat menggelisahkan para sahabat ya. Artinya selama mereka dicaci maki, dihina, diusir, disiksa, itu kan memberi dampak psikologis luar biasa. Satu di antaranya ya kepingin balas lah. Tapi karena Allah belum perintah, yang tetap sabar. Nah, ayat 39 ini, surat Al-Hajj ini, merupakan ayat pertama yang diturunkan mengenai izin untuk membalas, izin untuk mempertahankan diri, izin untuk berperang. Begitu. Makanya kalimatnya udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Penekannya ada pada bi annahum zulimu. Jadi diizinkan perang itu karena mereka dizalimi, dianiaya. Ini merupakan filosofi perang dalam Islam. Apa artinya? Perang di dalam Islam itu sifatnya defend, pertahanan, ya, defend. Jadi perang itu bukan karena menyerang, tetapi karena mempertahankan diri. Di mana-mana yang membawahi angkatan perang itu kebanyakannya menteri atau kementerian pertahanan, Ministry of Defense. Defense itu kan pertahanannya. Di mana-mana gitu menteri pertahanan biasanya. Tapi Amerika sekarang sudah mulai Donald Trump ini dulunya masih Ministry of Defense, Kementerian Pertahanan, Pentagon milik Amerika tuh. Tapi sekarang udah diganti Ministry of War.
Jadi Kementerian Perang. Jadi sudah tidak bertahan lagi mereka. Nyerang. Nah, makanya ini mau menyerang Venezuela ini. Ya, tapi ya begitulah. Ngolok-ngolok katanya perang tentang perdamaian dan lain sebagainya, tapi malah di Islam tidak ya. Islam benar-benar sejak awal ayat 39 surat Al-Hajj ini membuktikan bahwa filosofi perangnya Islam itu adalah mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Jikapun Islam pertama, kemudian pada sejarah mencatat selanjutnya juga melakukan ekspansi atau mendatangi negeri-negeri yang lain, itu karena filosofi yang kedua adalah pembedahan kanker atau amputasi untuk melokalisir virus kejahatan kemusyrikan. Jadi misalnya dalam satu tubuh lalu ada organ atau jaringan yang sudah rusak, busuk misalnya, maka untuk mencegah agar virus atau bakteri atau penyakitnya itu tidak menyebar ke jaringan atau organ lain, maka anggota atau organ tubuh itu dipotong, diambil, diamputasi, dioperasi, supaya tidak menjalar penyakitnya ke yang lain. Perang dalam arti yang pertama tadi filosofinya adalah defense, yang kedua adalah untuk melokalisir supaya penyakit tidak berlanjut. Misalnya memerangi Abu Jahal, memerangi Abu Lahab. Lawang ini provokator, tukang fitnah, yang selalu memprovokasi orang untuk selalu berbuat jahat. Maka perang melawan Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya itu adalah perang untuk mengamputasi kanker, mengamputasi penyakit, melokalisir penyebarannya, supaya satu diambil tidak nular ke yang lain, karena dia sumber penyakitnya. Nah, tetapi toh demikian, baik filosofi defense maupun filosofi preventif dengan kuratif ya, kuratif dengan potong atau diamputasi tadi, tetap harus didahului dengan upaya-upaya wajadilhum billati hiya ahsan. Diawali dengan upaya-upaya yang sifatnya baik. Jadi berseru kepada mereka itu dengan mau'izatil hasanah. Jadi ajaklah mereka itu dengan cara-cara yang baik. Bil mau'izatil hasanah. Pertama harus begitu dulu. Jadi dakwah Islam itu tetap harus tunduk pada kaidah-kaidah di mana mendahulukan pendekatan-pendekatan mau'izatil hasanah, pendekatan-pendekatan yang persuasif, pendekatan-pendekatan dengan keramahan dan kelemah lembutan, itu sudah pasti. Nah, Rasulullah Muhammad SAW sudah melakukan itu. Ketika pertama kali mendapat wahyu, pertama yang beliau lakukan adalah mengumpulkan Bani Hashim dengan baik-baik, menyampaikan apa yang telah Rasulullah terima dari Allah SWT, yakni status atau penegasan tentang dilantiknya beliau sebagai Rasulullah Muhammad SAW, sebagai utusan Nabi. Yang kedua tentang ideologi yang akan disampaikan, yakni tauhid. Nah, Rasulullah sudah menyampaikan dengan baik-baik, menawarkan dengan baik-baik, dengan bil mau'izatil hasanah. Tetapi tanggapannya beda. Dan tidak hanya sebentar. Rasulullah menyampaikan dengan lemah lembut, dengan
penuh kasih sayang dengan tanpa kekerasan sama sekali selama periode Mekah 10 tahun lebih, hampir 12 tahun tuh. Hampir 12 tahun. Tetapi tidak ada perubahan. Ibarat ngobati penyakit, jaringan atau organ tubuh yang akan diamputasi itu dulunya tidak langsung diamputasi, tapi sudah diawali dengan obat-obat yang sebelumnya, herbal, terapi, macam-macam. Dengan harapan bahwa jaringan atau organ yang sakit tadi sembuh. Dan itu harus diawali dengan ikhtiar yang tidak sebentar, tapi lama. Tapi kalau kemudian jaringan itu tidak mempan, obatnya tidak cukup dosisnya untuk menyembuhkan itu, dan kemudian dosis dipertinggi lagi juga tidak sembuh-sembuh, maka jalan terakhir tidak ada pilihan lain. Emergency exit-nya adalah dengan cara diamputasi, copot, diangkat, dioperasi. Ya. Itu untuk melokalisir supaya nggak nyebar itu. Jadi kayak memang kejam ya, misalnya pengangkatan rahim, amputasi kaki, gitu, amputasi jaringan-jaringan yang lain, dipotong ininya, itunya, dikerok, di sebagainya macam. Itu kayak kejam toh, kayak kok gitu. Tetapi sebenarnya itu justru operasi kasih itu. Operasi kasih supaya tubuh umat itu tidak malah parah terpapar penyakit. Maka penyakitnya yang diangkat tuh. Maka jika Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya merupakan penyakit di masyarakat, gitu kan, makanya dulu pihak berwenang di Indonesia itu pernah ada satu operasi namanya operasi pekat. Operasi pekatnya. Operasi pekat itu operasi penyakit masyarakat. Jadi dioperasi yang penyakitnya itu. Maka ayat ini memberi izin kepada Nabi dan para sahabat untuk melakukan perang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, karena mereka dianiaya. Wa annallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguh Allah terhadap menolong manusia itu maha kuasa. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Siapa yang diizinkan untuk melawan balik tadi? yakni orang-orang yang diusir dari kampung halamannya hanya karena mengatakan Tuhan kami Allah. Bukan karena mencuri, bukan karena merampok, bukan karena berzina, bukan karena merusak harta orang lain, atau merusak keluarga orang lain. Tidak ada. Hanya karena mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Jadi semata-mata hanya karena itu. Makanya dulur yang saya tulis, alhamdulillah bukunya udah jadi nih. Yang saya tulis dalam strategi dakwah itu, bagaimana dakwah itu satu di antaranya adalah tetap harus berbuat baik sampai masyarakat itu tidak menemukan celah untuk mengkritisi kita dari sisi perilaku sosial kita. Karena seorang dai itu harus menjadi orang yang pertama menjenguk ketika ada orang sakit, melayat orang yang wafat, menjadi paling giat di dalam bakti sosial, gotong royong, dan selalu ramah, selalu membantu tetangga. Jikapun ada orang yang masih tidak suka dengan seorang dai, pastikan bahwa ketidaksukaannya itu alasan satu-satunya adalah karena perbedaan ideologi. Makanya itu ada dalam satu cabang itu, SPMA itu dikenal sudah
baik, ajarannya juga menyenangkan, baik, benar berdasarkan Quran. Tapi terus mereka bilang, sayangnya loh kok SPMA gitu. Jadi hanya semata-mata karena apa? Karena tidak satu kelompok gitu aja. Maka Rasulullah Muhammad SAW dalam ayat ini kita meneladani betapa Rasulullah diusir, dibenci. Itu bukan karena Rasulullah itu tidak amanah, pernah ngemplang duit. Tidak, beliau baik sekali pada para sahabatnya juga begitu, menampilkan akhlak mulia. Tapi diusir hanya karena ayyakulu Rabbunallah. Hanya karena beliau mengatakan atau meneguhkan ketauhidannya bahwa Tuhan kami adalah Allah. Nah, sampean dan saya meniru Rasulullah itu di dalam tampil di masyarakat, dakwah itu, bilhal itu, dengan cara seperti itu. Jadi kita tampilkan akhlak yang baik, kalaupun kita tidak bisa banyak bicara, dakwah bil lisan, itu bilhal. Dengan cara seperti itu. Jadi kalaupun ada orang yang masih tidak suka dengan sampean atau dengan komunitas yang sampean ikuti, itu pastikan bahwa bukan karena kita jahat atau karena kita jelek perilaku sosialnya, tapi hanya karena semata-mata kita teguh pada sunnatullah wa sunnatur rasul. Ini pelajaran dari ayat 40 ini. Walaula daf'allahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Jadi kata Allah, keganasan manusia itu ya, dalam setiap periode kenabian, baik sebelum maupun sudah Rasulullah Muhammad SAW, sebelum maupun sudah Islam datang, itu kalau seandainya bukan karena dicegah Allah, itu keganasan manusia itu udah tidak karu-karuan. Itu bisa jadi ya, biara-biara orang agama-agama itu, gereja-gereja Nasrani, sinagog-sinagog Yahudi, masjid-masjid umat Islam, hancur semua itu. Kalau keganasan nafsu manusia itu bukan karena memang dicegah Allah gitu. Oh iya. Ya, dan itu memang terjadi ya. Di Eropa zaman kegelapan mereka di abad pertengahan itu kan saling istilah ada satu inisiasi atau apa itu. Jadi orang Kristen yang Protestan itu banyak dibantai sama orang-orang Katolik, gereja Katolik. Zaman itu sama dengan orang-orang Yahudi yang juga banyak dibantai oleh orang-orang Nasrani. Demikian pula pada saat Yahudi berkuasa, orang Nasrani juga banyak dibantai, termasuk dihancurkannya rumah-rumah ibadah. Hanya karena pertolongan Allah saja, tidak semua itu dihancurkan. Dan kita lihat sekarang juga begitu, toh, di tengah umat Islam ini, ya kan? Kalau masjid bukan kelompoknya, hancurkan. Wah, ini makanya sudah kerusakan itu ada pada titik nadir banget, titik yang sangat mengkhawatirkan, terutama perpecahan ini. Makanya wala yang suranallahu may yang suruhu, maka sungguh Allah akan menolong siapa orang yang menolong agama Allah. Nah, ini ada satu hal yang menarik tuh, Lur. Yang sebenarnya miris ya. Ada satu kampanye pemikiran begini. Ngapain sok-sokan menolong agama Allah, sok-sokan menolong Allah. Allah Maha Kuasa, tidak butuh ditolong. Agama ini tetap akan baik, tidak butuh ditolong. Kalimat itu sebenarnya kayak benar ya. Kayak benar, tapi sebenarnya kalimat itu melemahkan semangat untuk membela agama Allah. Jadi agama Allah memang akan tetap baik tanpa atau dengan pertolongan tangan-tangan manusia. Allah pun akan tetap maha kuasa, maha kuat. Dengan atau tanpa bantuan manusia. Karena Allah tidak butuh bantuan manusia. Ya memang benar.
Tapi Allah menguji hambanya, menguji kecintaan, menguji keimanan, menguji keislaman, menguji ketakwaan hambanya, itu dengan seberapa cinta hambanya ketika agama tidak diindahkan, ketika Allah tidak ditaati. Ya ibaratnya beginilah. Sampean sangat sangat kuat lah. Tetapi ketika istri sampean atau anak sampean melihat sampean dihina atau diapa, lalu diam, rumah sampean misalnya dilempari batu, lalu sampean diam dengan alasan rumahnya kuat, nggak akan apa-apa, ayahku hebat, diam aja. Iya namanya, loh, ya memang aku kuat, tetapi kan buktimu bahwa kamu care, kamu merasa memiliki agama ini, cinta itu kan buktinya kepedulian. Jadi sekali lagi kita jangan ikut yang kayak gitu. Allah menguji kita, membuktikan keimanan kita dengan seberapa peduli kita terhadap agama ini. Makanya di sini disebutkan la yang surullahu, Allah akan la yang surannallahu may yang suruhu. Nah, yang suruhu ini kepada Allah, kepada agama Allah. Allah apa butuh ditolong? Enggak, kita yang butuh berpartisipasi. Apakah ngefek ya? Ngefek, enggak ngefek itu urusannya. Jadi ada satu cerita itu, kisah ketika Nabi Ibrahim dibakar. Lalu ada seekor burung pipit yang mengambil air dengan paruhnya. Lalu mengambil air, meneteskan air itu ke api yang berkobar besar membakar. Secara logika nggak mungkin bisa memadamkan itu, burung pipit kecil, paruhnya apalagi. Lalu air yang dibawa juga kayak percikan air lebih kecil dari itu. Lalu ditanyain sama binatang lain, kenapa kamu mengambil air untuk memadamkan itu? Kamu kan tahu nggak mungkin padam karena air yang kamu bawa, kata burung pipit. Aku tahu tidak akan padam api itu oleh air yang kubawa. Tapi setidaknya aku nanti ketika ditanya Allah, berada di pihak mana kamu ketika ada kedoliman seperti itu? Aku bisa menjawab bahwa aku berada di pihak yang menolong hamba-hamba Allah, menolong agama Allah. Nah, keberpihakan ini loh yang ditunggu Allah. Nggak bisa, karena disebut walau la daf'allahin nasa. Kalau seandainya tidak karena ditolak Allah, nggak mungkin bisa menolak keganasan manusia itu. Sama, agama Allah ini dirusak siapapun, nggak mungkin kita siapapun mau menolong agama Allah lalu bisa menghalangi itu, nggak bisa. Semua karena pertolongan Allah. Tetapi sekurangnya ketika kita berdiri di pihak yang tepat, di pihak Rasulullah Muhammad SAW, tahu siapapun, apapun hasilnya Allah tidak melihatnya itu, tetapi kepada upaya-upaya kita dan jelasnya keberpihakan dan posisi kita. Karena Pak Innallaha laqawiyyun aziz. Nah ini unik. Di satu sisi seolah-olah Allah membutuhkan pertolongan dengan mengatakan, memfirmankan walai yang surannallahu may yang suruhu, dan Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Kayak seolah butuh pertolongan, tetapi dilanjutkan dengan ayat innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Aslinya Allah tidak butuh pertolongan, kan gitu ini. Jadi aslinya Allah tidak butuh. Kita yang butuh untuk ikut tercatat dalam hamba-hamba Allah yang menolong agama Allah. Gitu loh. Makanya kalau sambian buka, coba dibuka di Quran surat
As-Saff, surat As-Saff. Coba dibuka surat As-Saff. Oh, dibuka surat As-Saff ya. Tiganya mana nak? Belum nak. Oh ya udah sama-sama ya. Kalau ada Dinara bawa Surat As-Saff itu surat ke-61 ya. Coba dibuka itu di surat As-Saff ayat 14-nya. yang lainnya enggak ya, enggak. Namun, panggil. Oh, gantian siapa yang pengen baca artinya aja. Pak Muhsin? Ayat berapa, Gus? Ayat berapa, surat Gus? As-Saff ayat 6, surat As-Saff itu surat ke-61 ayatnya ke-14. Silakan. Monggo, sinten? Gus. Ya, Assalamualaikum. As-Saff ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Shadaqallahul adzim. Jadi di ayat itu jelas itu, jadilah orang-orang beriman. Nah, kita ini kalau mengaku beriman, harusnya yang menyauti ayat ajakan ini ya. Orang-orang beriman, jadilah kamu itu penolong-penolong agama Allah. Penolong-penolong agama Allah. Seperti ketika Isa putra Maryam, Nabi Isa, berkata kepada Hawariyun. Hawariyun itu siapa? Jadi Nabi Isa itu dulu punya banyak pengikut, ratusan, bahkan mungkin ribuan ya. Tapi lama-lama karena fitnah, karena tekanan politik, tekanan masyarakat, akhirnya habis dikit-dikit, tersisa 12 orang. Nah ini yang disebut Hawariyun, yang rela mati demi Rasulullah Isa. Nah pada saat itu Rasulullah Isa sudah terdesak, dikejar oleh pasukan Romawi yang bekerja sama dengan para rabi-rabi Yahudi, terpojok, sudah tidak mungkin lari, tidak mungkin bisa selamat. Secara logika itu lalu berkata, man ansori Allah, kepada para sahabat setianya, siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun menjawab, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agama Allah, menjadi pembela-pembelamu ya Rasulullah. Nah pada saat itu memang fa'amanat ta'ifatu min bani Israil kafarat ta'ifah. Sebagian ada yang kemudian dari hasil dakwanya para Hawariyun ini ada yang kemudian beriman, tapi ada juga yang tidak. Kafarat ta'ifah. Tapi Allah tetap fa'iyyadnal ladzina amanu ala aduwwihim. Allah kemudian tetap menguatkan, memberi pertolongan kepada orang-orang beriman atas musuh-musuh mereka. Itu. Fasbahu zahirin, lalu kemudian tiba-tiba mereka menjadi menang. Jadi di situ kita dulur. Perintah Allah untuk menjadi penolong agama Allah. Lah kok sekarang ada yang bilang, tidak usah nolong-nolong agama Allah. Agama Allah akan tetap baik. Allah Maha Kuat. Nggak butuh pertolongan. Itu hati-hati. Itu memang kayak logis, tetapi sebenarnya bertentangan dengan ayat-ayat Allah dan juga cenderung melemahkan girah manusia untuk menegakkan agama Allah. Karena itu, kembali kepada nas-nas yang benar-benar menjadikan kita menjadi orang-orang yang termotivasi. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Siapa mereka yang menolong agama Allah? Yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan berbuat ma'ruf, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan walillahi aqibatul umur, dan
kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi ketika orang-orang beriman itu yang menolong agama Allah itu dikasih kelebihan harta, dikasih kedudukan, jabatan, kekuatan fisik, kelapangan waktu, mereka manfaatkan semuanya itu untuk perjuangan agama Allah, bukan untuk mengenyangkan perut pribadi atau bermewah-mewah. Enggak, inilah. Jadi orang-orang yang termasuk Ansarullah itu adalah orang yang ketika dikuatkan kedudukannya di bumi, antara lain apa? Diberi jabatan misalnya, diberi kekayaan, diberi kesehatan, diberi waktu luang, diberi ya wewenang-wewenang dan sebagainya. Itu tidak mungkin mereka inilah menggunakan mumpung terus beli ini, beli itu, mumpung terus bikin ini, bikin itu, mumpung terus wewenang-wewenang. Tidak ada. Karena memang mereka sudah selesai dengan dunianya. Mereka benar-benar memanfaatkan semua yang Allah berikan itu hanya semata-mata untuk ini tadi, waqamus shalah, menegakkan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan terutama yang penting adalah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Dan menggunakan semua itu untuk amal ma'ruf nahi munkar. Ya, itu yang kemudian saya tulis dalam buku yang insya Allah terbit di bulan ini itu tentang bagaimana strategi dakwah. Oke, Dulur, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Izin Gus Lori. Silakan aja. Semua ormas Islam ya utamanya saya yakin itu untuk syiar dan juga untuk menolong agama Allah ini. Nah, sekarang ini baru aja terbentuk Gus di Tabanan ini forum silaturahmi antar ormas lah intinya. Nah, kami di SMA itu insya Allah diserai di bidang sosial dan hari Ahad besok ini kami akan bermusyawarah. Ide-ide apa yang sekiranya pas untuk kegiatan ini, Gus? Matur suwun. Jadi kita kembali ya Pak. Jadi kita itu Islam jelas menegaskan diri sebagai rahmatan lil alamin. Berarti program Sodikling itu pas itu ya, sosial. Itu jelas untuk habluminan nas dengan sesama manusia. Termasuk pendidikan juga demikian, hablum untuk manusia juga. Lalu link itu juga untuk alam. Kadang kita ini lupa gitu ya. Kita fokus pada sosial yang berkaitan dengan manusia saja. Sudah banyak sebenarnya sudah melakukan itu. Tapi masih sangat sedikit ya dakwah Islam ini yang menyentuh lingkungan hidup. Nah, ketika banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Barat, sampai Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kayak gini baru kerasa. Nah, yang rusak kan kemudian harusnya justru menjadi khalifatu fil ard, khalifah di bumi, di mana khalifah itu tidak mengeksploitasi, tidak mengeksplorasi secara berlebihan. Boleh memanfaatkan bumi, tapi eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan hanya berdasarkan keuntungan materi itu dilarang Allah karena la tufsidu fil ard. Tetapi justru karena kepandaian kitabnya dicarikanlah dalil-dalil untuk membolehkan eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan itu. Sehingga ini yang menyedihkan itu. Sudah pun selama ini program-programnya tidak banyak menyentuh pelestarian alam, padahal rahmatan lil alamin itu harusnya itu adalah utamanya bahwa kemanfaatan kamu itu tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk penghuni alam yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam ini. Nah, maka SPMA hadir itu dengan program Sodikling itu sebenarnya dalam konteks itu tadi, rahmatan lil alamin dalam arti yang kafa sesungguhnya. Kita ini ya, agama-agama, terutama kelompok-kelompok agama ini, mayoritas masih berkutat pada persoalan-persoalan ritual. Kalau bikin panggung-panggung keagamaan,
wis gede-gedenan habis ratusan juta, puluhan miliar, dan yang berbondong-bondong banyak sekali, bahkan yang datang ribuan apa. Tapi coba, kalau misalnya ajak kegiatan bakti sosial, yang datang berapa? Puluhan paling, belasan. Terus tambah lebih kecil lagi, kalau ajak zaman, coba acara pelestarian alam, tanaman pohon, bersih sungai atau apa, tambah kecil lagi. Nah ini yang kurang dari dulur-dulur kita. Ada yang sudah di sosial itu ada yang sudah lumayan banyak ya, yang bergerak di bidang sosial, alhamdulillah dulur-dulur kelompok muslim banyak sudah. Tapi yang bergerak di bidang lingkungan hidup ini masih sangat sedikit sekali. Itulah kenapa SPMA di banyak tempat, terutama sekarang di Denpasar dan Tabanan, di Bali lah, gitu ya. Saya menginisiasi untuk menguatkan di bidang lingkungan hidup juga, sampai tidak hanya di darat, tapi di laut. Karena ayatnya jelas tuh. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di laut dan di bumi karena tangan-tangan manusia. Itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus menjawab dengan aksi-aksi itu aja. Maka kalimat di bidang sosial itu harus benar-benar dijawab dengan bahwa sosial itu tidak hanya untuk kemanfaatan manusia, tetapi juga untuk alam semesta. Maka program-program yang sampean jalankan sebaiknya menurut saya itu menyasar kepada, bukan menyasar, menuju, mentargetkan semua hal, yakni termasuk sosial, pendidikan, maupun lingkungan hidup. Ngaten Pak Jo? Oke, baik, siap Gus, matur suwun. Ada lagi? Oke, saya rasa kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Yuk kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang menolong, ikut dalam perahu yang menolong agama Allah. Makanya itulah dulu Pak Guru Mohtar memberi nama gerakan kita ini dengan nama Sumber Pendidikan Mental Agama Allah. Agama Allah di situ itu untuk memberi wadah yang lebih luas kepada baik substansi gerakan maupun siapa yang akan ditolong. Ya, tidak hanya untuk satu bangsa, tidak hanya untuk satu agama yang akan ditolong, bahkan juga untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh alam semesta. Dengan program yang jelas tepatnya insya Allah, yakni sosial, pendidikan, dan lingkungan hidup. Sampai dari darat maupun di lautan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat faedah. Allahumma rahmati kita. Ila akhiril hayat. Min Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya. Allahumma ihtina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man afayt. Barik lana fi ma atayt wa qina adhaban nar. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa danastina min al-jinn wa syaitan syaitan wa rabbana natina wa la Rabbana wa la taj'alna fi al-qawmi dhalimin. Allahumma arfa' darajatana. Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana hab lana rahmatan wa lana wa zanna. Anta mafasan fasikin anta. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdur nafsira. Allahumma ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi adatil qatil amdar wa adatil rahmat. Allahumma afriq lana sabra wa sabbit wa lana fa'sana kama kafiran Allahumma fatir samawati alimul ghaibi wa syahadatil batil. A'udzu billahi min syaitanir bala wal batar kishaqa usul qudan syamatatil a'da Allahumma salli ala hudan taqwal akhir. Subhana lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa dhil bidal sudur wa nasallu bi'atik. Wa narabbika bil izzati wa subhana salamun 'alal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma Waalaikumsalam arhamna bil warahmatullahi Qur'an. wabarakatuh. Ij'alhu lana